Kenapa harus mencari info? Karena biar kita nggak salah. Biar kita mengenal, bukan hanya tahu, tapi mengenal kedalaman. Memang kalau ini manusia, secara manusia kita nggak bisa mengenal lebih dalam lagi. Ya nggak? Cuman Tuhan dong. Tapi paling nggak kita bukan di kulit lah, agak sedikit lebih masuk lagi ke dalam. Inilah kita coba mau mengenal hari ini kita mau mencoba untuk mengenal Tuhan. Akulah tuh. Kita mau buka nah ini mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, aku bilang, apakah kita benar-benar tahu siapa itu Tuhan? Walaupun kita banyak yang jadi Kristen, aku bilang tadi di awal, mungkin ada belasan, puluhan tahun. Kita saat ini ada 20, dan 30, paling muda kakak 14 tahun. Minimal 14. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Memang ini aku juga, firman ini buat aku juga sih. Ketika aku merenungkannya, ya, apakah gue benar tahu sih siapa Tuhan itu? Gitu. Ya, karena beberapa ada orang yang bilang mengaku mengenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi pada kenyataannya dia salah. Salahnya karena apa? Coba kita lihat di contoh jadi di Markus 8 ayat 27 sampai 28. Coba minta tolong dibacain dulu. Kita akan baca gantian ya. 8 ayat 27 sampai 28. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Dan berjalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah, ini adalah contoh kita mengenal Tuhan, cara mengenal Tuhan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Siapa itu Tuhan? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi-nabi, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan itu siapa? Seperti yang Mumu pernah bilang, Tuhan tuh, tahu Mumu bilang di sini apa di ini ya? Bilang tuh, Tuhan menurut pemikiran kita sendiri gitu. Mengenal Tuhan dengan menurut pemikiran kita. Contohnya mungkin ada orang yang, enggak lah Tuhan, makasih tuh. Gue yakin sih Tuhan, aku bukan yang menyalahkan ini ya. Cuman memang kita harus tahu lebih dalam lagi apa yang ketika orang mengenal Tuhan, apakah benar-benar dia dengan pemikiran dia atau dengan hikmat yang dari Tuhan gitu. Karena ini dalam zaman dulu, kalau bisa menggambarkan dulu Yesus itu mungkin terkenal saat itu ya, karena kan dia adalah tanda kutip tokoh kontroversi ya. Zaman sekarang mungkin kayak ada orang apa ya, kalau istilahnya nih tanda kutip nih ya, tanda kutip ini yang jelek ya, istrinya siapa tuh, yang suaminya siapa tuh, yang artis itu tuh, artis siapa tuh yang triliun apa namanya, siapa gitu lupa lah, katakanlah itu artis lah yang kontroversi lah, Siapa? Lupa aku. Itu dia terkenal, ya kan? Siapa yang nggak kenal dia? Cuman terkadang kayak siapa yang nggak kenal Yesus? Oh ya Yesus ya. Yesus yang mana? Oh dia itu kali dia jangan-jangan ya harus membaptis kali dia. Oh dia. Jadi aku mencoba untuk menyelami saat itu gitu loh. Betapa orang hanya menilai Yesus menurut pemikiran dia gitu. Dia pikir itu benar. Oh itu yang harus membaptis kali. Itu jangan-jangan dia nabi itu, yang nabi-nabi yang dulu. Jadi dia orang dengan pemikiran sendiri. Begitu. Itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua, kita mau lihat, kita langsung ke Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Nah. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan ke negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menepa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari 5 orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, ini pemahaman juga yang salah mengenali Tuhan. Ceritanya jadi kayak ini aja ya, aku mau kasih ini sinopsis dulu. Jadi ada orang lihat Paulus, lihat orang-orang Kristen pakai nama Tuhan gitu, dalam nama menyembuhkan, terus mengusir roh jahat, dalam nama Yesus keluar gitu. Dia ngeliat Paulus,
bisa pakai apa? Oh, pakai nama Yesus nih. Nah, dia kebetulan dia juga ahli sihir gitu. Wah, dia mencoba untuk seperti Paulus menggunakan nama Yesus, keluar kau iblis dalam nama Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Pokoknya dikatakan iblis itu ayat 15. Tetapi Roh Jatun menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Jadi aku mau kasih ilustrasi dulu. Jadi dulu ada, terkadang kita manusia kayak begini ya. Jadi ada ilustrasi dulu pernah memberi kesaksian gitu. Jadi dia pernah bilang, cerita aku ingat banget itu waktu remaja. Jadi ada orang nih susah dia nih, ibu-ibu rumah tangga susah, dia nggak punya uang. Tuhan aku mau belanja buat ini, bagaimana nih Tuhan, nggak ada. Tapi Tuhan bilang, udah kamu belanja aja. Kamu belanja. Pokoknya belanja buat 1 bulan atau 1 minggu, lupa. Pokoknya banyak itu, troli itu isi banyak. Buat rumah tangganya gitu. Pokoknya udah belanja aja dia, pokoknya buat, ya udahlah. Taruhlah seminggu, kalau nggak salah kurang lebih seminggu. Udah tuh banyak troli isinya. Itu malam nih. Dia nggak punya duit. Nggak punya duit. Dia nggak punya duit. Tapi Tuhan bilang belanja udah. Dia belanja, diambil udah semua. Tuhan udah gimana nih? Aku mau bayar nih, bagaimana nih? Tunggu aja udah. Tunggu di situ. Ditunggu lama, akhirnya apa? Udah selesai. Langsung ke kasir. Kebetulan itu udah malam, toko udah mau tutup itu. Nah, dia belanja, itu harganya dia nggak dikasih, tapi lumayan gede. Yang dia nggak mampu tuh. Aku jadi merinding. Aku nggak tuh. Oh ya, kayak penang sih. Jadi ketika dia mau bayar, total sekian Bu. Terus si kasir bilang apa? Dia bilang gitu, Bu, selamat Ibu mendapatkan karena ini hari ulang tahun toko ini. Jadi Ibu mendapatkan promo, Ibu gratis belanjaannya. Karena Ibu jadi yang dipilih adalah orang yang terakhir. Orang yang terakhir belanja itu yang dapat, aku branding. Itu yang dapat. Oh, dia nangis Ibu. Oh, terima kasih Tuhan, dia dengar. Apa maksudnya? Ini kurang lebih sama. Kita berpikir, kayak begini ya mujizat Tuhan ya. Aku begini juga kayaknya kita melihat orang kayak begitu. Oh, begini kali ini gue begini. Dia belanja juga mungkin, atau mungkin yang lain. Dia harus misalnya, gue harus puasa nih, orang ini puasa seminggu loh. Aku harus puasa seminggu kali untuk mendapatkan mujizat Tuhan nih. Gitu. Jadi dia salah mengenali Tuhan, salah mengenali cara kerja Tuhan. Gitu. Terkadang kita begitu. Oh, begini kali ya. Oh, begini kali ya. Cara kerja Tuhan enggak begitu. Jadi berbeda-beda. Walaupun Tuhan satu, Tuhan punya banyak macam cara. Nah, yang ketiga, ironisnya kita kalau lihat baca ayat 15-nya, tadi aku urangin, aku kasih di situ ya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Warning buat kita. Iblis aja kenal siapa itu. Yes. Dari dulu tuh iblis kenal Yesus. Kita jangan mau kalah. Waktu inget gak waktu Isa Ayub, iblis apa? Berkeliling-keliling. Terus Yesus, Tuhan bilang gitu. Gimana? Udah kelilingnya? Kita aku pakai bahasaku ya. Udah kelilingnya. Gimana? Udah lihat nggak Ayub? Iya. Di situ iblis berbicara langsung sama Yesus. Tuhan. Sama Yesus, sama Tuhan saat itu. Ya. Dia berbicara. Dia tahu. Ya. Bahkan even ya, dia waktu zaman Adam Hawa dia udah ada. Dia berbicara langsung. Warning buat kita. Iblisnya kenal siapa Tuhan. Tapi perbedaannya adalah iblis tahu siapa Tuhan, tapi dia tidak menyembah Tuhan. Dia memunafikan ininya ya, kekuatan Tuhan. Dia tidak mengakui kuatan. Jadi jangan sampai kita salah mengenal Tuhan, menilai Tuhan, siapa itu Tuhan kita. Gitu. Apalagi ini Tuhan kita deh, kita bilang nih Tuhan kita. Ironis ya, siapa kamu? Gue gak kenal lu. Kalau Yesus gue kenal lu siapa sih? Gue gak tahu. Itu ironis. Oke, sekarang next selanjutnya Kak. Ayat 3. Kita mau mengenal Tuhan lewat
Kalau ada yang bilang gini, banyak lah yang kita di sini ajaran-ajaran di dunia ini, ada agama. Di Indonesia aja ada 5 atau 6 sekarang. Kalau ada orang yang mengaku ajaran ini Tuhan, dia banyak. Kita harus tahu Tuhan kita. Lewat apa? Salah satunya lewat sifat dan karakter Tuhan. Tuhan itu punya sifat. Kita aja punya sifat dan karakter. Oh, gue tahu tuh. Aku tahu. Oh, Daniel tahu karakternya. Aku sama Mumu tahu. Atau Mumu sebaliknya tahu. Aku juga tahu Mumu. Dari mana? Sifat dan karakter. Gak usah kita ngelihat. Tapi kita, siapa namanya? Melani. Oh, Melani yang ini ya. Ini ya. Tahu gua. Kenapa? Aku bilang, aku tahu. Oh, Melani, tahu. Kenapa? Gue tahu dia lebih dalam. Gue tahu dia. Kenapa? Gue suaminya tahu lebih dalam lagi tentang Melani. Salah satu sifat Tuhan dan karakter Tuhan itu banyak ya. Banyak. Ada Tuhan itu Esa, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu penolong. Karakter banyak. Tapi aku mau ambil saat ini 2. Adalah Tuhan itu punya sifat kekal atau abadi. Banyak kalau di dalam bahasa Inggris abadi itu ada timeless, ada ageless, ada everlasting gitu. Tuhan abadi kekal. Kita mau lihat di Yesaya 9 ayat. Oh, ayat 5 ya? 5. Berarti, sorry ayat 5. Sorry. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, aku kalau lihat ini, aku kasih ilustrasi, ingetnya lucunya kayak kalau kita ulang tahun ya. Yang ulang tahun kita nyanyi. Oh, ngomong ulang tahun ini ya, si Lydia kan kemarin ulang tahun ya. Ulang tahun Lydia. Itu aku biasanya lagunya apa? Panjang umurnya gitu, panjang. Itu apa ya? Kita manusia aja ingin panjang umurnya. Tanda kutip ingin kekal, ingin lama dong gitu. Bahkan bukan hanya kekal atau panjang umurnya, tapi mau sehat. Bahkan tambah lagi ada kalau bisa terus awet muda terus gitu ya, terus aja. Itu manusia ya. Tapi tetap aja manusia punya batas, punya limit lah gitu ya. Dia tidak everlasting, tidak lekang zaman istilahnya. Dia lekang dengan zaman, dia pasti akan bertemu. Tapi beda dengan Tuhan. Sifat ini adalah salah satu. Banyak sih sebenarnya, banyak ayat yang menjelaskan Allah itu kekal abadi. Banyak, tapi aku hanya ambil ini aja. Ini adalah kita mempunyai Bapa yang kekal. Itu udah pasti. Ini sudah ada di firman gitu. Dan ini sesuatu yang namanya kayak nubuatan ya. Nanti anaknya lahir Yesus gitu. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia kekal, dia abadi. Ini adalah salah satu karakter dan sifat Tuhan. Terus, dan memang aku tulis di situ, Tuhan bersifat kekal. Tanda kutipnya harus dan mutlak. Memang harus. Aku bilang Tuhan harus dan mutlak bersifat kekal. Gitu. Harus. Kenapa harus bersifat kekal? Kita coba baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana mungkin ada orang yang menjanjikan hidup yang kekal kalau dianya tidak kekal gitu? Yeah. Makanya aku bilang Tuhan tuh harus mutlak. Engkau harus kekal Tuhan karena Kau sudah menjanjikan aku ini. Gitu loh. Lucunya gini, misalnya nih, ada beberapa contoh kayak misal kalau kayak di sini tuh, Mbah, kayak dia tuh kedukun, dia tuh pengen kaya gitu. Mbah, aku pengen kaya, Mbah. Gini. Padahal kalau di situ lihat mbahnya dukunnya aja tuh rumahnya tuh tidak kaya gitu loh. Bagaimana dia bisa mau menjanjikan dia kaya gitu? Oh, kamu akan punya duit banyak. Bener, Mbah. Iya, percaya gitu. Contoh yang kedua adalah gini.
eh, kita berobat nih, katakanlah kita dulu perokok, oh batuk-batuk, gitu karena rokok. Terus kita berobat ke dokter. Dok, saya batuk. Oh iya nih Bapak nih, karena banyak rokok nih. Banyak rokok, udah Pak stop ngerokok ya Pak, jangan ngerokok lagi, nggak sehat. Ironisnya dokter itu tapi sambil ngerokok. Ya jangan. Itu percuma gitu. Dokter harus sehat kan begitu kan. Lu kalau dokter nggak sehat itu, makanya ada yang bilang apa? Aku pernah lihat kesehatan itu apa namanya di YouTube apa itu. Paling berat itu dokter karena dokter dia harus sehat gitu loh. Gimana kalau dokter nggak sehat gitu ya, dia mau bagaimana hidupnya bagaimana gitu. Jadi teladan kan. Kan aku bilang sekali lagi kembali ke sini karena Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal. Amin. Amen. Amin. Jadi dia harus, itu sifat mutlak pertamanya, bukan pertama, utama lah istilahnya, salah satu utama itu Tuhan dia. Lalu kita baca di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Pada zaman akhir. Ya. Beradaannya dari dulu, aku pilih diri sekarang dan selamanya. Jadi sebelum kita lahir, saat ini, sampai nanti kita kembali pada Tuhan, dia udah ada. Aku kasih contoh kayak, aku nggak tahu ini ya, silsilah aku dulu, orang tua aku nggak terlalu banyak. Aku tahu dari Mumu aku tahu oma opanya yang Cibinong, yang dari keluarga mama ya. Itu katakanlah di angkatan pertama itu Mumu belum lahir, tapi Tuhan udah ada. Kenapa Tuhan ada? Kita bisa bilang karena apa? Karena logika aja yang buat ya. Aku yakin oma opa menceritakan apa ya, mewariskan agama Yesus itu kepada mama, pada anaknya mama. Dan mama kepada Mumu. Nah Mumu ini sebelum anak-anakku lahir, sebelum Daniel lahir, ya kan udah ada Tuhan. Dan akhirnya kami menceritakan itu kepada Daniel. Dan coba kalau kita balik ke atas lagi, dia udah ada. Ini cuma menunjukkan dia Alfa dan Omega, dia ada, dia abadi, dia kekal. Dari dulu sampai sekarang. Dan kita beriman terus, dia akan terus sampai nanti zaman kesudahan. Karena itu adalah sifat Allah. Abadi, kekal, Alfa, Omega itu merupakan mutlak sifat Allah dan tidak terbantahkan. Oke, slide keempat. Slide selanjutnya, Kak. Nah, sifat karakter Allah selanjutnya adalah Tuhan yang kudus. Aku ambil yang dua, aku bilang tadi kekal dan yang kudus. Yang kedua adalah Tuhan yang kudus. Yang kudus, yang suci. Kita mau baca di 1 Yohanes 3 ayat 5 dan Yohanes 8 ayat 46. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Lalu Yohanes 8 ayat 46a. Yohanes 8 ayat 46. Bentar. Ya. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ya, oke. Dalam Tuhan tidak ada dosa. Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya yang terakhir dan di dalam dia tidak ada dosa. Dalam Tuhan tidak ada dosa karena itu kudus, suci, tidak bercela. Itu adalah salah satu lagi sifat dasar Tuhan. Pribadi Tuhan yang tidak mau berkompromi dengan dosa sedikit pun.
sedikit pun dia tidak mau berkorban. Karena ketika Tuhan sedikit pun aja berbuat dosa, maka Tuhan, aku tanda kutip tidak layak mendapatkan sifat dan karakter suci atau kudus. Even yang tadi kita juga baca 8 ayat 4, dan dia menantang gitu loh. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Even dia ketika menjelma menjadi manusia, dia taat, dia tidak berbuat dosa dari dia lahir sampai dia mati, bahkan dia sampai dia naik ke surga. Walaupun dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk melakukan itu ya. Dan lebih ironisnya lagi ketika dia dicobai oleh iblis. Pribadi yang namanya Tuhan pencipta, dia dicobai oleh iblis. Di situ dia bilang, dan Tuhan tidak berbuat, dan dia tidak berbuat dosa. Bahkan dalam keadaan lapar sekali. Lebih parah lagi. Tuhan memegang sifat dan karakternya dia. Benar-benar, gue suci, gue kudus. Inilah. Oke. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Allah menginginkan karena Allah kudus. Allah kudus, Allah suci, dan Dia menginginkan bahwa, bahkan aku tulis di sini perintah Tuhan itu kita harus hidup kudus. Harus. Kata harus ini aku coba mengilustrasi. Aku kayak dulu aku itu kan Mumu kan nggak ada, pergi dia kerja. Terus aku sama Daniel masih umur berapa tahun? 3 tahun. Dia panas, badannya panas. Orang aku bingung, mau nggak mau aku harus bawa dia ke UGD. Aku harus di sini. Aku harus bawa. Kenapa? Biar dia selamat. Kalau enggak, dia nggak selamat. Makanya aku tulis di sini perintah Tuhan itu hidup kudus kita. Ini perintah. Berat banget Tuhan hidup kudus. Iya, karena ini perintah. Karena terus di situ kan ayat 16-nya. Kuduslah kamu. Terus dia bilang, Tuhan, aku nggak kudus, Tuhan. Itu bagaimana? Ini perintah. Perintah ini pun sama seperti tadi ilustrasi aku. Tuhan memberikan perintah ini karena Tuhan mengasihi kita. Loh Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa perintahnya berat banget? Yang ringan-ringan lah, jangan hidup kudus lah. Karena secara manusia hidup kudus itu berat itu. Kita menyamakan standar sifat dan karakter Tuhan. Karakter Tuhan kan begitu ya. Kalau aku nggak begitu, kita harus menyamakan. Ini perintah. Perintah yang dibaliknya mengandung kasih. Kita coba lihat di Wahyu 21 ayat 10. Coba kakak lagi berarti ya, tolong kak. Sampai 11a. Oke. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya. Ya, Sama seperti Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Lalu ayat 11a, kota itu penuh dengan kemuliaan. Ini adalah cerita Yohanes di Pulau Patmos. Dia diberi penglihatan pada Tuhan tentang akhir zaman dan nanti kita akan hidup seperti ini. Aku merinding. Ini perintah, kalau tadi perintah yang karena Tuhan mengasihi kita. Kita nggak bisa hidup kalau kita nggak kudus, kalau nggak suci. Kita nggak bisa masuk ke kota yang penuh kemuliaan Tuhan gitu. Makanya Adam dan Hawa dia tidak bisa. Kenapa dia diusir dari situ? Dari ketika dia berbuat dosa, dia langsung diusir.
Salah satunya karena apa? Dia sudah ada dosa sedikit. Makanya di situ kalau logikanya mungkin aku pernah ini kalau nggak salah pernah cerita ya, pernah share. Ketika kamu makan, Tuhan bilang kata kalau ketika kamu makan buah ini kamu akan mati saat itu. Ya. Tapi kenapa Tuhan kok nggak mati gitu? Tuhan malah mengusir. Ingat kan Adam itu berumur 900-an apa nggak salah, 900-an sekian, 900 tahun. Di firman bilang satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Artinya Adam Hawa itu tidak hidup lebih dari 1 hari. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, dia usir dia dari tempat itu. Karena apa? Pertama, dia akan mati. Karena dia nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ada beberapa yang ada orang dapat penglihatan atau mimpi. Dia kayak ketemu Tuhan, dia nggak bisa melihat mata seperti Paulus ya. Contohnya Paulus. Dia nggak bisa melihat Tuhan. Akhirnya dia buta. Karena terlalu silau itu. Bahkan bukan hanya Paulus ya, orang-orang pasukan-pasukan yang bersama dia buta. Terlalu suci, terlalu mulia Tuhan. Terlalu kudus aku. Nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau hidup seperti kita kan mau hidup kekal tadi ya kan, panjang umurnya. Kita kekal di dunia ini nggak bisa kekal kita, tapi kita nanti kekal bersama Tuhan. Tapi itu di syarat yang Tuhan kasih itu perintah. Sama seperti aku bilang aku harus bawa si Daniel ini perintah nih, kalau enggak dia akan mati. Perintah yang berat. Mungkin Daniel saat itu, aduh kenapa sih mau gitu. Ya, kalau orang sakit maunya kan tergeletak aja, maunya tidur gitu. Tapi ini harus kita bawa. Hidup bersama Tuhan seperti ini. Ini perintah. Berat banget ya, sama berat. Karena kita akan bertemu muka dengan muka, bayangin gitu. Muka dengan muka itu betapa silau. Kita kalau siang lihat silau matahari aja, panas banget. Kita mungkin pakai kacamata atau pakai, nggak bisa. Jadi emang berat standar Tuhan. Next, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Di sini aku akhiri dengan ya kita harus berusaha dan mengejar kekudusan. Jangan takut Tuhan tidak kaku. Tuhan straight juga. Tapi Tuhan juga ingat, aku pernah share juga, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan aku jatuh dalam dosa nih, ya Tuhan akan ampuni. Tuhan memang sifatnya kayak kekal abadi, tapi dia tidak straight, dia tidak kaku. Artinya dia mengampuni, dia mengasihi. Tapi Tuhan juga nggak bisa dipermainkan. Karena hidup kudus itu mutlak. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan hari-hari, tahun demi tahun menjalani hidup ya untuk kita step by step untuk belajar, berusaha mengejar kekudusan. Terus saja belajar. Makanya di sini dibilang kan berusahalah hidup. Dan kejarlah. Namanya kita mengejar berarti kita belum dapat nih. Kita lagi ngejar, belum dapat nih. Sampai sejauh mana ya? Sejauh kita hidup, kita harus terus kejar. Kejar itu berbicara kita mengejar itu berbicara kita yang butuh. Kita yang berlari. Tahu mengejar itu kayak orang polisi ngejar penjahat gimana sih? Dia terus cari, lo mau lari kemana? Gue terus mau keluar negeri, terus kerjasama dengan negara lain, misalnya ke Singapura, dia kerjasama pemerintah dengan pemerintah. Saya butuh ini nih, gue mau tangkap orang ini, gue minta ini ya kuasa ya, kasih gue kuasa untuk menangkap orang ini di daerah lo ya. Dia berusaha karena ini harus ditangkap nih. Sama kekudusan kita harus kejar dengan cara bagaimana mengenal sifat dan karakter Tuhan. Aku akhiri sharing hari ini. Jujur sekali lagi sharing hari ini mungkin agak sedikit berat, dan memang ini juga ketika aku belajar ini menemplak aku benar-benar. Ya buat kita semua gitu, bukan buat aku, buat teman-teman, tapi aku juga. Karena kan yang
firman Tuhan ya, pedang bermata dua, menusukmu dan menusukmu. Tuhan Yesus memberkati, saatnya kita sharing.